printer berfungsi untuk mencetakkan solder paste ke permukaan PCB dengan menggunakan stensil. Stensil yaitu selembaran tipis yang terbuat dari aluminium yang diberikan lubang-lubang sesuai dengan lokasi yang akan diberikan solder paste. Bagian-bagian utama mesin solder paste printing yaitu 1. Tombol emergency, 2. servo on, 3. lamp, 4. sensor, 5. conveyor, 6. cleaner, 7. squeegee. 1. Tombol emergency stop. Tombol emergency stop ialah tombol yang berfungsi untuk mematikan mesin secara cepat jika ada kondisi urgensi yang mengharuskan mesin off. 2. Tombol servo on. Tombol servo on ialah tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan motor listrik pada mesin. Jika servo off, maka listrik tidak akan masuk. 3. Tombol lem. Tombol lem ialah tombol yang berfungsi untuk menghidupkan lampu pada mesin. 4. Modul conveyor. Conveyor ialah salah satu modul yang berfungsi untuk mentransfer PCB dari input ke output. Yang pertama ada input, jalur peletakan awal PCB. 2. Ada stage, tempat proses scanning untuk melihat posisi fiducial PCB. 3. Ada output, jalur keluarnya PCB. 5. Modul cleaner. Cleaner ialah modul yang berfungsi untuk membersihkan stensil pada conveyor secara otomatis. Pergerakannya maju mundur. Ke-6. Modul squeegee. Modul squeegee ini berfungsi untuk menyapu atau meratakan solder paste ke permukaan PCB. 7. Kamera vision. Kamera ini berfungsi untuk mengecek kualitas PCB dan mengecek fiducial dari PCB sesuai standar. 8. Sensor. Sensor berfungsi untuk membaca gerakan pada mesin sehingga tidak terjadi tabrakan dan untuk mendeteksi jika ada hambatan pada mesin, misalnya ada sesuatu yang menghalangi jalannya mesin. Pembagian kelompok menu setup pada mesin solder paste printing yang ada board parameter, mark teaching, print parameter, pre-printing, dan print inspection. Menu setup yang akan menjelaskan yaitu pertama, board parameter berfungsi untuk menyesuaikan panjang dan lebar pada conveyor, dan mark teaching berfungsi untuk mengatur bentuk dan pencahayaan fiducial mark. Oke, sebelumnya kita akan masuk bagaimana mesin itu bekerja, namun beberapa hal yang perlu kita lakukan, di antaranya yaitu mengukur PCB menggunakan jam pasaran digital, menghidupkan CDA dengan tekanan 5 bar, menghidupkan mesin dengan memutar power supply ke kanan. Setelah kita melakukan ketiga hal tersebut, kita akan masuk ke prosesnya. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengklik SMT 200. Menu pertama dilakukan home position untuk menempatkan modul ke posisi 0. Setelah itu, klik start dengan memastikan semua menu eksis pada tampilan telah terchecklist. Setelah di start, maka kamera mesin dan sequence akan bergerak. Ketika mesin siap digunakan, maka akan muncul tampilan pada layar origin OK. Selanjutnya, tekan menu board parameter untuk menyesuaikan panjang dan lebar PCB. Pada tampilan, terdapat menu Enter the board size untuk menentukan size PCB dengan panjang 138,64 mm, lebar 133 mm, dan ketebalan 1,6 mm. Pada tampilan menu selanjutnya, terdapat tampilan board track connection point. Tujuannya untuk memasukkan nilai poin pada PCB yang telah diukur dengan poin 1 X9Y67 dan poin 2 X20Y131 pada tampilan layar. Selanjutnya, pada tampilan stopper, setting Y stopper ke-66, setting metal max type 650x550 center type horizontal, lalu pilih max plus PCB dengan kecepatan 245 mm per second, board in delay time 1 second, board width 1 mm, dan tekan save. Berikutnya kita masuk ke mark teaching. Di sini kita menekan PCB, kemudian kita memilih mark 2 untuk melihat posisi fiducial di poin kedua. Tampak pada video bahwa posisi fiducial tidak sama dengan kamera atau masih terlalu jauh dengan kamera. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke board parameter, kemudian kita melakukan penggantian atau pengukuran ulang karena mungkin terjadi kesalahan saat kita mengukur sehingga kamera tidak sesuai dengan fiducial kita, seperti pada video. Mark teaching sendiri berfungsi untuk mengatur bentuk dan pencahayaan fiducial mark.
Jika sudah, jangan lupa kita save. Kemudian kita balik lagi ke Mark Teaching. Kita lakukan hal yang sama ke Mark 2. Dan posisi fidusial sudah tepat pada kamera, seperti pada video. Kemudian kita melihat Mark 1, yaitu fidusial point 1. Dan hasilnya juga sudah tertangkap dengan kamera. Eits, jangan di skip. Di video tadi kami telah menjelaskan menu setup, port parameter, dan mark teaching. Di video selanjutnya, kalian bakal menyaksikan lanjutan dari proses mesin solder paste printing. Yuk, langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi about stencil. Yang pertama yaitu pengertian dari stencil. Stencil yaitu selebaran tipis yang terbuat dari aluminium yang kemudian diberikan lubang-lubang dengan lokasi yang akan diberikan solder paste. Stencil ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dengan menggunakan stencil akan mengurangi atau menghilangkan semua kesalahan manusia yang datang dengan perakitan PCB dengan tangan. Karena pada dasarnya solder dengan tangan membutuhkan banyak waktu karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sementara dengan stencil akan melakukannya dengan mudah karena tinggal dicetak. Yang kedua yaitu stencil dapat meningkatkan kualitas PCB, yaitu dengan mengurangi tingkat kerijekan pada hasil papan PCB yang telah dicetak. Dan yang ketiga, stencil dapat meningkatkan efektivitas tata letak PCB. Jadi, untuk peletakan solder paste yang keluar dari tempat atau keluar dari jalur akan minim. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang flowchart dari kelanjutan proses solder paste printing. Next, langsung aja ke flowchartnya. Berikut flowchart cara kerja mesin solder paste printing. Pertama, atur posisi stencil ke titik fidusial. Selanjutnya klik mask clamp. Selanjutnya klik max. Selanjutnya klik max 1. Selanjutnya atur apakah fidusial berbentuk circle. Kalau tidak, sesuaikan dengan tampilan fidusial pada layar. Kalau ya, klik circle. Selanjutnya klik max size region, klik image inversion. Selanjutnya klik optimize dan klik pen dan save. Selanjutnya klik max 2. Selanjutnya atur apakah fidusial berbentuk circle. Kalau tidak, sesuaikan dengan tampilan fidusial pada layar. Kalau ya, klik circle. Selanjutnya klik max size region, klik image inversion. Selanjutnya klik optimize dan klik pen dan save. Berikutnya kita klik PCB, kemudian kita pilih mark 1. Lalu kita lihat apakah fidusialnya sudah berbentuk circle. Jika belum, maka kita atur ulang dengan fidusial pada layar. Jika sudah, kita klik circle, kemudian kita klik mark size region dan klik image inversion untuk merubah warnanya. Kemudian klik optimize dan klik find and save. Kemudian kita pilih lagi mark 2. Kembali seperti tahap sebelumnya, kita lihat apakah fidusial sudah berbentuk circle. Jika belum, maka kita sesuaikan pada layar. Jika sudah, kita lanjut mengklik circle, kemudian klik mark size region dan klik image inversion untuk warnanya jika belum sesuai. Kemudian kita klik optimize dan klik find and save. Kemudian kita masuk ke menu pre-printing. Di situ kita memilih PCB align dan selesai. Setelah kita lihat flowchartnya, berikut ini merupakan proses kerja mesin solder paste printing. Yuk, simak videonya. Oke, selanjutnya proses. Pertama-tama kita lihat ke bagian max, kita pencet ke max 1. Setelah itu kita akan mencari letak fidusialnya. Setelah kita menemukan letak fidusialnya, kita akan menjepit stencil dengan mask clamp supaya stencil tidak bergerak kemana-mana. Oke, setelah itu kita ubah ukurannya sesuai dengan ukuran stencil. Bisa dilihat sini berbentuk lingkaran, lalu warnanya hitam. Nah, di bagian stencil dapat kita lihat bahwa sinternya bergerak di kemana kita tuju. Di sini bisa kita lihat bahwa sinter bergerak. Nah, gunanya untuk memindahkan ini untuk mencari fidusial secara manual.
bila agar lebih mudah. Oke, selanjutnya Oke, kita klik Max 2 dan klik Imog untuk menemukan titik Max 2-nya. Jika telah ditemukan, kita ganti bentuk yang ada di information itu menjadi lingkaran dan warnanya itu menjadi hitam sesuai dengan warna pada fiducial PCB-nya. Klik OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya sensor yang ada pada conveyornya itu bergerak dan memindai Max 2-nya yang berada di kiri atas yang ditandai dengan lampu warna merah. Oke, next kita klik PCB dan klik Max 1 untuk menemukan titik dari Max 1-nya. Kemudian klik Max 2-nya. Tapi sebelumnya itu kita klik find and save dulu ya untuk menyimpan titik-titik pada fiducialnya supaya tidak ada titik-titik yang berpindah-pindah. Setelah itu kita klik menu setup pre-printing, kita klik PCB align. Oke, di sini dapat terlihat kalau titik fiducialnya itu sudah benar ditandai dengan warna biru. Nah, di sini terlihat kalau lampu sensornya bergerak dari atas ke bawah dan bawah ke atas mengikuti titik-titik Max, baik Max 1, Max 2 sesuai dengan setup yang kita tentukan.